Ubaya Podcast Open Your Mind. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Bernadia, yang hari ini akan menemani kalian semua untuk bincang-bincang yang seru banget. Nah, kali ini kita udah bersama narasumber yang keren banget, narasumber yang kayaknya I'm a very big fan of her. Pokoknya kita kedatangan seorang narasumber, dia adalah seorang dokter baru lulusan dari FK Ubaya yang baru saja menjalani Sumpah Dokter. Nah, yang lebih spesial lagi, kakak ini, dokter ini meraih predikat lulusan terbaik dengan IPK tertinggi. Nah, langsung saja kita sapa. Halo dok, boleh kenalan dulu sama penonton kita hari ini. Halo semuanya. Terima kasih Nadia kesempatannya. Aku Afista, lulusan FK Ubaya. Aku angkatan 2019. Oke. Gitu. Jadi dokter Afista ini, atau aku panggil kakak biasanya Kakak aja ya. ya, Nah, kakak ini adalah salah satu dokter yang baru menjadi Sumpah Dokter ya, bersama dengan angkatannya angkatan 2019. Nah, kakak nih, aku kayak agak bingung ya, kakak dok Kakak gitu aja ya. lah. Nah, kakak pokoknya lebih ke kayaknya semua penonton dan aku sendiri tuh pengen banget tahu kayak, oh menjadi Sumpah Dokter itu kan kayak sebenarnya cita-cita kita semua ya. Nah, bagaimana perasaannya nih setelah mengucapkan Sumpah Dokter untuk pertama kalinya? Pertama kali. Iya ya. Oke, jadi waktu pertama kali ngucapin Sumpah Dokter itu rasanya campur aduk ya. Pasti itu pasti. Karena ada rasa bangga, ada rasa terharu, ada senengnya juga akhirnya selesai semua. Iya, bener banget. Tapi ya di sisi lain ada takutnya juga. Karena kan di situ baru kerasa nih, oh ini tanggung jawab Iya, baru gitu. Dan bukan cuman selesai nih sekolahnya, tapi memulai kehidupan yang yang baru, sebenarnya. yang sebenarnya gitu. Tapi eh, pas ngucapin kalimatnya satu persatu itu yang aku bener-bener kerasa malah bisa nggak ya aku gitu. Ya karena itu tadi permulaan ya pasti selalu ada keraguan juga Iya. gitu. Dan pikiranku sih karena setelah itu orang pasti akan meletakkan kepercayaan ke kita gitu. Tapi ya aku selalu di pikiranku selalu ya ini memang bukan garis finish tapi memang titik awal gitu. Itu Iya sih. sih. Tadi kan Kak Afisa sempat bilang kayak waktu ngucapinnya Mm, tuh kayak berasa oh ini ada tanggung jawab yang baru, beban yang mm, baru. Nah kira-kira pas mengucapkan itu ada nggak beberapa kata kan pasti kalimat itu mungkin terkesan kalau misalkan kita yang lihat kan biasanya kayak malah dihafal doang. Nah ternyata tuh mm. kayak ada beberapa kata atau kalimat tuh yang memiliki kesan sendiri atau malah berasa kayak oh ini beneran jadi dokter nih gitu. Iya, mungkin kalimat pertama kali ya, karena kan selalu yang pertama itu Iya. yang bikin kesan gimana gitu kan. Nah, yang paling karena buat aku tuh yang kalimat membaktikan hidup untuk kepentingan perikemanusiaan. Nah, itu kalimat pertama ya, dan juga mungkin itu maknanya luas kan, luas dan jujur agak bikin merinding ya, Iya. merinding gitu. Karena kita kayak semacam diingatkan juga kalau jadi dokter itu bukan sekedar mungkin profesi gitu, tapi bentuk pengabdian kepada manusia lain juga gitu. Dan artinya kita harus siap hadir buat orang lain dan juga ke depan lagi tuh kita nggak hidup untuk diri sendiri aja. Itu sih. Keren banget. Jadi sebenarnya kalau melihat Sumpah Dokter tuh emang kayak Iya, so iya sacral, sakral ceremonial, tapi gitu kayak ya. sakral banget ya, Sakral, kayak sakral sakral bener-bener. banget. Dan kalau melihat kakak-kakak kita kemarin tuh kayak pada keren-keren semua gitu ya. Iya, iya, Cuman iya. aku yakin banget kayak kita itu melihatnya tuh pas di saat sudah oh keren ya Sumpah Dokter. Pasti kalau di Iya, track iya. ke belakang itu udah pasti ada perjalanannya Mm-mm. sendiri kan. Nah kalau menurut kakak sendiri nih fase yang paling menantang selama proses menjadi dokter itu Fase yang fase paling mana? menantang ya? Menantang semua. Iya, Ya nggak setuju. sih? Ya gimana? Kamu juga kan? Setuju Kan menantang banget. semua. Cuman kalau aku mungkin waktu di awal banget ya, awal preklinik itu sangat menantang karena kita SMA dulu ya pelajarannya itu aja ya. Tapi masuk masuk ke FK itu tiba-tiba ada anatomi, Iya ya. histologi, fisiologi, biokim apa ini gitu kayak asing. Jadi tuh memang aku merasa kayak harus belajar lebih gitu waktu awal-awal. Terus belum lagi nih mungkin suasana perkuliahan yang beda Beda. sama SMA gitu. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu yang bikin kayak terasa menantang gitu, heeh, menantang. Terus sama pas masuk klinik ya, masuk koas itu. Karena mungkin kan sebelumnya kita cuma belajar Iya. di kampus bareng teman-teman, terus tiba-tiba pas koas, ini mungkin nanti akan Iya, merasakan ya. iya akan merasakan ini. Wah, tiba-tiba ada orang lain, maksudnya Iya, ada pasien ya kan. Nah, itu rasanya kayak kadang tiba-tiba, "Loh kok aku jadi lupa ya yang aku pelajarin ini apa?" Gitu. Itu dan susahnya kan kita harus menyesuaikan dengan
mood-nya pasien kayak gitu-gitu ya, karakter-karakter pasien yang beda tiap orangnya gitu. Nah, mungkin itu sih tantangannya. Terus tiba-tiba kalau misalnya di depan pasien tiba-tiba panik Iya. sendiri gitu. Ya lebih ke penguasaan diri aja gitu. Mungkin kalau yang preklinik kan penyesuaian-penyesuaian di pembelajaran gitu. Kalau pas koas tuh penyesuaian diri, menempatkan diri Iya. juga ke orang lain, itu Iya. sih. Kalau aku lihat tuh kayak tiap kali mau memulai Memulai sesuatu gitu pasti nggak sih? ya. Kayak waktu awal masa Iya, preklinik tuh susah banget, terus masuk koas ternyata beda lagi beda gitu, lagi, ternyata beda lagi ya. Tapi heeh, sebenarnya nih, mungkin heeh, nggak semua mahasiswa berasa seperti itu ya Kak, tapi heeh, maksudku hampir semua kita itu tuh kayak patokannya kamu berhasil, itu heeh, kayak oh ketika kita lulus ujian contohnya, langsung ujian, oh itu kita berhasil nih, heeh, heeh. atau IPK-nya bagus. Kayak gitu Kak, Iya kalau iya Kakak iya tadi kan iya. berhasil lulus dengan IPK-nya yang Heeh, terbaik gitu kan. heeh, Nah, kan pasti kita itu juga pengen ya, atau mungkin apalagi teman-teman mungkin yang nonton ini masih semester-semester awal tuh kan mhm pasti mhm, masih yang kayak, "Aku pengen IPK aku bagus, pengen nanti hasil akhirnya tuh bagus." mhm, Karena kita semua berasa kalau, oh IPK itu mungkin, apa ya, kayak mhm. output Iya iya, dari kerja heeh keras heeh kita tuh heeh, betul ini. betul. Nah Yang kelihatan ya iya, yang emang, kelihatan tuh heeh. itu. Nah, sedangkan tadi Kakak bilang nih awal tuh kayak susah banget. Mhm, Nggak usah sampai koas deh, yang preklinik dulu tuh kayak udah susah banget nih mhm masanya, mhm tapi mhm, kok bisa gitu mhm, dapat, IPK-nya tuh yang tinggi. Nah itu mhm. Kakak belajarnya gimana? Atau konsistensi atau Oh, melakukan apa sampai, oh IPK-nya tuh bisa bagus gitu? eee, aku sebenarnya bukan tipe yang, apa namanya, sangat terjadwal ya, Iya. gitu. Karena menurutku tuh sangat pusing kalau kayak gitu ya. Iya Nggak iya. tahu kalau Nadia ya, tapi kan mungkin Eee, banyak juga ya heeh. orang-orang yang Mhm bisa mhm. konsisten sama jadwalnya, kayak gitu. Kalau aku sih enggak, tapi memang, aku berusaha kalau memang aku pengen belajar, itu totalitas gitu, Oke. heeh. Jadi, misalkan nih, lagi pengen belajar, apa ya, fisiologi gitu ya, mungkin teman-teman Mhm. nih, heeh. Nah itu, eee, bener-bener dalam beberapa jam itu bener-bener Belajar mempelajari banget itu, gitu kan? heeh. Tapi kalau ternyata nggak pengen, ya udah nggak belajar gitu, Mhm. lebih ke itu sih, lebih ke totalitas sih. Ketika kita pengen bener-bener dilakuin Eee, secara maksimal lah gitu. Itu sih dan pasti adalah momen-momen capeknya itu Iya pasti pasti pasti. ada gitu, bosen. Ya mungkin kalau waktu kayak gitu berhenti, terus cari kesibukan lain, kayak gitu sih. Aku bukan orang yang sangat terjadwal dan Oke. kayaknya nggak bisa memberikan tips tips yang Heeh sangat heeh. terjadwal gitu, enggak ya, Tapi gitu kan Kak, sih. Mhm. kayak waktu preklinik aku, maksudnya setelah koas itu kan pasti beda banget kan, pasti kerjanya tuh koas tuh terjadwal banget kan Oh iya, jadwalnya. heeh. Nah, tapi waktu masa preklinik itu kan kita lebih banyak mengatur waktu kita sendiri kalau aku nggak salah ya. Mhm, Berasanya itu kayak kalau kalau heeh, di pandanganku koas itu kayak, oh kamu udah ada jadwalnya yang pasti. heeh. Kalau misalnya preklinik itu kayak ada jadwalnya tapi cuma dari jam segini sampai jam segini, sisanya itu kan di rumah kita Iya iya, mengurus diri kita mengurus sendiri gitu kan. Terus heeh. ditambah Kakak kan dulu waktu pernikahan itu pasti join kayak organisasi, Mhm mhm. join BEM. Nah itu tuh kayak gimana ya caranya biar bisa bagi waktu antara, oh tetap join BEM, tetap ini, tetap itu, tapi nilainya juga tetap bisa bagus Oh. gitu. Eee, mungkin nentuin skala prioritas ya, itu Iya. yang perlu. Maksudnya ada waktu di mana memang kita harus, fokus untuk belajar gitu. Tapi kan ada tuh, ada waktu-waktu juga kita agak senggang lah ya, mungkin habis ujian gitu senggang gitu Mhm. kan. Nah itu barulah kita mungkin maksimalkan di organisasi. Tapi nggak mungkin akan selalu balance Berimbang gitu ya. semua di waktu yang sama Heeh. gitu, enggak. Itu 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 pentingnya prioritas. Mungkin nentuin, "Oh, sekarang aku harus belajar dulu," gitu. Mhm. Ya udah mungkin organisasinya akan sedikit tertinggal, tapi Iya. bukan benar-benar ditinggal lah ya, gitu. Terus, ketika mungkin udah pelajarannya udah selesai nih, ya aku harus fokus di si organisasi, maka total di situ, gitu. Mungkin itu satu sih, prioritas. Jadi nggak usah yang terlalu dijadwalkan, tapi tahu Iya. prioritas, itu. Terus, eee, sebisa mungkin, apa ya, mmm, walaupun nggak sangat terjadwal ya, tapi, eee ya komitmen lah ya, Iya komitmen iya. heeh. Jadi yang namanya aku harus, eee, pulang pulang kuliah nih, pulang kuliah, terus habis itu ya aku harus mandi Oke, nih habis ya ya ini. ya. Setelah itu udah istirahat dulu. Setelah itu belajar, mungkin nggak yang sangat terjadwal sampai jam Ya ya segini, ya enggak ya ya, gitu. ya. Tapi komitmen untuk tetap di apa, Di jalan line-nya ya itulah ya, ya di ya, line bener itu. bener. Nah itu aja sih, nggak yang harus gimana-gimana, Terus gitu. Kak, kalau Mhm misalkan pas koas, kalau mhm. pas kuliah kan masih banyak waktu luang ya, meskipun sepadat-padatnya tetap masih ada waktu Heeh luang. heeh. Waktu koas itu kan nggak tahu ya gimana, tapi pasti bakalan lebih padat lagi. Iya Nah iya itu kan. bagi waktunya kayak tetap masih Mhm. bisa belajar atau ternyata kayak, oh belajarnya tuh ketika bertemu pasien itu juga belajar, nggak Oh, perlu heeh. belajar lagi sendiri atau kayak belajarnya gimana curi-curi waktunya gitu? Sebenarnya kalau koas itu enaknya kan kita
ada jam pelayanan tadi ya, jam Mm-mm. pelayanan jadi sampai jam 2 siang misalkan gitu. Terus kita kalau nggak jaga malam ya kita kan pulang. Nah, Iya, itu kan ada waktu sebenarnya. iya, Nah, itu sebenarnya tergantung kita sih iya. mau dipakai atau Kadang enggak kayak gitu kan. capek gitu Iya, ya, iya. kayak capek. Heeh. Tapi ya masih bisa kan istirahat sebentar Mm-mm. sebenarnya. Ya sebenarnya masih bisa lah mungkin 1 jam. Maksimal 2 jam tuh kalau untuk tidur sore kan udah Kayak cukup cukup ya. ya. Heeh. Oke. Setelah itu bisa sebenarnya belajar. Jadi ya sebenarnya waktu sama pasien itu sudah belajar gitu dan malah pelajaran terbaik kan langsung ke pasien Mm-mm. gitu. Cuman kan ada hal-hal yang memang kita harus recall lagi itu. Nah, itu recall-nya tuh waktu kita pulang tadi. Nah, kalau aku memang sebisa mungkin recall tuh secepatnya ya kan. Namanya juga recall ya. Harus Iya. secepatnya biar nggak makin lama lupa terus ketunda gitu. Oke. Jadi maksudnya kelihatan misalnya siang, oh ada pasien kayak gini. Langsung di Iya, langsung mm-mm. dicari, oh ini kayak gini kayak gini. Mm. Karena kalau kelamaan nanti pasti Lupa. akan Iya, lupa gitu. benar-benar. Nah, cuman memang kalau waktu ada jaga malam gitu itu biasanya yang eee, agak susah lah waktunya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan cuma 1 hari. Nanti Mm-mm. besoknya ada waktu lagi Oke. gitu, Iya. gitu sih. Tapi yang penting harus tetap istirahat juga, itu tetap. Jadi lebih ke kita Mhm, tahu gimana mhm, prioritas kita tuh apa, mana yang mhm. harus didahulukan, mana yang Iya, oh bisa nanti iya, dulu. Terus gimana caranya biar kayak kita tetap di jalur di itu, jalurnya nilai itu, gitu, iya, nggak yang kayak heeh. tiba-tiba hilang Iya, kemana-mana ya, iya, tetap iya. kayak oh harus ada ini Heeh. gitu. Sesekali hilang oke lah ya, Iya sesekali tapi nggak balik apa-apa, lagi tapi kayak ya. balik lagi bener Heeh, bener bener betul bener. betul, Nah heeh. terus kalau melihat Mhm, dari pengalaman mhm, Kakak, aku mhm, yakin banget karena kita semua pasti mengalami, apalagi kalau teman-teman FK ya, mhm, pasti mengalami mhm. tekanannya sepanjang di FK kayak meskipun kayaknya nggak ada yang nge-pressure, kita tetap ke-pressure-pressure Iya, iya, sendiri, iya. kayak tetap ke-pressure sendiri kayak, Ada aja ya, iya, heeh. meskipun mungkin orang tuanya mungkin bukan tipe yang kayak, "Oh harus nilainya bagus," Mhm, mungkin kayak mhm, suka kayak orang mhm, tuanya dia yang kayak, mhm, mhm, "Enggak kok kamu ya enjoy aja," mhm, tapi tetap mhm, kayak nggak tetap pressure kayak nilainya harus mhm, bagus, mhm, atau mungkin kayak contohnya mungkin kayak Kakak pas semester awal mungkin nilainya udah bagus atau mhm, sudah membuka starter yang bagus tuh mhm, pasti ada pressure untuk kayak harus bisa tetap bagus. Sedangkan mhm, sepanjang semester tuh kan nanti mhm. berubah lagi, pasti berasa kayak kok lebih susah, lebih ini, Iya, lebih iya. itu. Nah, itu, gimana caranya Kakak bisa tetap konsisten nih untuk kayak, oh dari awal Heeh. sampai akhir tuh IPK-nya tuh kita bahas IPK ya Kak, sebagai Aduh, output akhir gitu ya. IPK-nya tuh bisa tetap heeh, bagus atau kayak nilainya tuh tetap bisa bagus mhm. dengan berbagai tekanan yang ada Berbagai gitu. tekanan. Aduh, iya ya. Kalau aku sebenarnya aku tuh nggak pernah berpikir IPK, Mhm, ya. Yang penting belajar ya karena memang aku mau, oke pengen tahu ya, oke. pengen tahu, terus ya kalau klasiknya ya kita ingin membantu orang Iya lain gitu iya ya. iya Jadi iya. kita harus tahu dulu nih apa, Heeh, kita bisa apa gitu buat mhm, orang lain. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kalau IPK-nya bagus, sebenarnya memang aku nggak pernah menjadikan itu wah tujuan tujuan oke. lah ya harus bagus gitu. Yang penting, belajar supaya aku tuh tahu, Paham gitu ya. paham, dan aku selalu apa ya, menjaga itu dengan apa ya, kerendahan hati untuk belajar, untuk terus Mhm. mau belajar gitu. Karena, apa ya, aku tuh nggak tahu apa-apa. Nah, di mindset-ku adalah aku nggak tahu apa-apa, jadi aku harus, belajar biar aku tahu, gitu. Itu yang selalu ada di pikiranku yang, apa ya, cukup membantulah Mhm. selama pembelajaran itu dan ingat lagi ke tujuan awal gitu. Walaupun aku dulu nggak pengen jadi dokter. Nice ini malah Wah malah ini aku makin tertarik kok bisa kan aku uh, kiranya kayak bener-bener yang kayak mhm. pengen jadi dokter, Oh, enggak, biasanya enggak. itu kan kayak gitu Mhm, kan Kak, mhm. oh kalau yang pengen jadi dokter tuh biasa jalannya pasti mereka Mhm. lebih apa ya, lebih Iya, effort iya, atau kayak heeh. hasilnya tuh akan jauh lebih baik dibandingkan yang terpaksa masuk Iya, iya, FK. heeh. Nah ini ternyata Kakaknya Ada ada side story gitu ya? iya, nggak pengen jadi dokter, dan, aku sempat di semester ya itu semester susah-susahnya kan 1, 2 ya Iya, kalau waktu heeh. pre-kelin. Aku berpikir untuk, gimana kalau aku nyoba lagi ya ikut SBMPTN di Oh, jurusan lain yang jauh dari kesehatan. Nah, intinya itu waktu itu. Sempat kepikiran kayak gitu juga, cuman kita kita sendiri tuh pasti punya tujuan iya. sendiri-sendiri ya, punya motivasi sendiri, entah mungkin dari orang tua, mungkin kita pengen membanggakan orang tua ya Mhm, kan, atau pengen ya membantu orang lain tadi ya, iya banyaklah, alasan-alasan itu. Nah, waktu itu aku udah sempat nih pengen coba untuk, ikut dulu SBMPTN ya iya namanya, untuk, jurusan lain. Tapi aku ingat lagi juga, wah perjuangan orang tua nih, iya ya bener. udah sebegitu berjuangnya mereka untuk aku bisa masuk ke sini gitu. Nah itu salah satunya motivasi dari orang tua. Terus ingat lagi bahwa, mmm, apa ya, kayak kemungkinan aku juga di jurusan lain, apakah aku bisa nih Mhm, maksudnya apakah aku juga nggak akan
nemui kesusahan kan juga enggak gitu. Iya. Jadi ya sudah akhirnya aku menghadapi itu. Jadi mungkin dan pasti berdoa lah, minta tuntunan Tuhan Iya, benar, itu pasti ya, benar itu di adalah setiap benar. langkah. Itu sih. Jadi yang balik lagi di pertanyaan awal, nggak menjadikan IPK itu sebagai Tujuan tujuan akhir. akhir, tapi kemauan belajar dan ingat tujuan awal dan motivasi-motivasi lainnya itu tadi. Jadi Itu sih. aku malah tertarik banget kayak aku baru tahu kayak maksudnya aku langsung Kak Vista kan nggak baru ya, Iya, tapi aku tuh udah baru tahu lama ya kayak kita kenal ya. wah, Heeh. ternyata kakak ini nggak yang mau dari awal Mhm itu masuk mhm FK, sedangkan mhm. menurutku kalau nggak mau itu bakalan susah banget membayangkan track Heeh kliniknya. Aku udah yakin pasti bakalan yang kayak wah gitu heeh. kayak berhenti aja boleh nggak ya? Nah, tapi sepanjang Mhm kakak di FK itu mhm masa yang tadi yang kakak bilang kayak oh masa yang kayak mungkin masa nggak yang paling susah ya, tapi mhm. mungkin masa yang paling aduh gitu Mas, yang kayaknya ini sampai ada pemikiran untuk, apa aku ganti jurusan Ganti aja ya? jurusan ya, Dan iya itu iya tuh iya. waktu kapan gitu, Kak? Itu itu waktu pokoknya waktu semester bukan semester 2 ya malah, iya semester 1 ke semester 2 Oke oke. itu. Masih awal banget. Masih awal banget nih, udah ini apa, anatomi Iya dan iya iya. lain-lain itu ya. Nah, terus aku mikir, mmm, cobalah coba hal baru gitu, Mhm. maksudnya itu kan tadi awal juga bukan Iya keinginanku gitu, awalnya ya kan. Terus, kepikiran kalau di sini ya mungkin aku bisa berhasil, ya walaupun mungkin bisa gagal juga tadi iya. ya, yang itu. Nah, itu aku sempat kepikiran untuk ambil teknik, aku nah aku pilih teknik, kan jauh tuh Aku dari kebalik, aku malah malah kayak, ah ini jadi aku yang cerita, ih, nggak tapi apa-apa kayak lah, kita kan menurutku kayak ngobrol ya. kalau aku tuh balikannya, aku belum masuk FK tapi lucu aja, menurutku kayak lucu Mhm. aja, kayak mamaku tuh orang teknik banget, jadi kayak Oh, heeh. malah orang-orang tuh ngira Heeh, aku bakal masuk teknik, bukan masuk FK, bukan masuk ternyata FK, heeh. Kakak mau masuk teknik, Nah, aku kayak sebaliknya ya. beda banget, Iya bener-bener iya beda itu. banget. Itu sih, cuman ya itu tadi, motivasinya ingat orang tua tadi, heeh. Iya. Sebenarnya ya mungkin dari hal-hal kecil, terus bertemu dengan teman-teman, wah ini agak agak ini ya, Iya. tapi emang emang maksudnya teman-teman setelah kenal Mhm. setelah masuk FK itu teman-temannya sangat suportif gitu, ya angkatan 19. Ya tapi memang benar-benar suportif dan, apa ya, lingkungan belajarnya juga juga menyenangkan, Mendukung ya, menyenangkan, mendukung, iya. heeh heeh. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu, dijalani aja dulu. Awalnya dijalani aja dulu, Iya, tapi bener banget. mungkin makin lama karena makin kita penyesuaiannya makin bagus juga, terus, sudah makin kenal banyak orang yang Mhm banyak membantu juga, akhirnya dijalani aja jadi berjalan dengan baik mhm. gitu, itu sih. Itu bisa dibilang jadi titik baliknya nggak, Kak, selama di FK? Mmm, Atau kayak mhm mhm, pas perjalanan dari semester 1 mau ke semester 2 mhm itu, mhm, Kakak udah kayak capek-capeknya, terus mhm, sampai akhirnya, oh ada satu momen, momen spesifik mhm. momen yang kayak, "Oh ini," akhirnya kayak, "Oh deh aku bakalan jadi dokter deh," gitu. Iya iya. Selain itu ada juga lah. Oke Ada oke lah oke. pokoknya galau-galau di FK Oke, pasti ada lah. heeh. Ada galau banget aku waktu waktu itu tahun berapa ya, pokoknya masih masih agak awal kuliah Heeh. juga, tapi di tengah-tengah itu juga tiba-tiba ngerasa ada lah karena suatu hal itu Heeh heeh. down gitulah, Oke. heeh. Tapi ya itu benar jadi titik balik. Jadi yang titik balik banget tuh kayaknya malah yang di situ, bukan yang yang pengen ganti jurusan Heeh. tadi. Di situ terus aku merasa kayak, "Wah kalau gini galau-galau terus, gini-gini terus kayaknya nggak akan Ya, berkembang ya," ya heeh. kan, akan di situ-situ aja gitu. Akhirnya eee, aku jadikan itu, momen untuk kenal diri sendiri, Mhm. heeh, tahu, oh apa Iya. kebutuhanku, apa yang aku butuh dan mau ya, beda Yes, kan butuh dan betul mau, betul. heeh. Apa yang jadi kebutuhanku, apa yang aku mau, terus mungkin lebih lebih tahan banting kali ya Iya bahasanya. iya. Juga kalau nggak ada tantangan itu mungkin aku nggak refleksi gitu kan, nggak Mhm. lakukan refleksi. Nah, jadi di situ akhirnya ya udah aku membangkitkan semangat lagi. Nah, itu akhirnya aku sempat itu kayaknya tahun-tahun waktu aku BEM BEM sama Tere itu Oh, waktu itu. berarti Nah, angkatan itu pas aku masuk dong, Kak, oh iya tahun-tahun iya wah, iya betul nggak ya, sih? iya iya. Iya Nah, iya iya, pas itu, aku masuk heeh. dua-dua. Terus ya di-support juga sama teman-teman, keluarga juga itu ya akhirnya bisa Jadi itu menyelesaikan. turning point-nya Turning tuh ada point-nya di di situ. situ. Mhm mhm. Oke. Terus Kak, sebenarnya Mhm menurutku tuh kayak kalau ngomongin kan karena ketemu datang mhm. datang dokter Avista nih dengan IPK terbaik tuh kayak pengennya Aduh, tuh ngomongnya IPK terus IPK kayak IPK. kayaknya aku yakin gitu pasti Mhm banyak teman-teman itu mhm yang pengen mhm gitu loh IPK-nya tuh mhm bagus mhm karena entah gimana ceritanya itu tuh kita berasa itu tuh output akhir kita. Nah, kalau mhm Kakak mhm sendiri merasa mhm IPK itu kayak, "Oh ini kalau bentuk hasil mhm perjalananku ini bisa nilai dari IPK ini," mhm atau mhm. ternyata Kakak punya makna lain nih tentang IPK sendiri itu kayak, "Oh Tentang ini IPK IPK ini ya? kalau bisa nilai kayak jalanin aja," gitu? Iya iya, IPK,
Kalau IPK menurutku lebih ke mungkin yang makna lainnya itu bukan IPK-nya, tapi karakter setelah belajar untuk Iya. akhirnya mendapatkan itu gitu. Mm-mm. Jadi yang terbentuk kan mungkin ya itu tadi IPK itu menurutku adalah bonus dan kebaikan Tuhan gitu. Nah, yang lebih-lebih penting buatku itu karakter setelah aku belajar dengan baik tadi gitu. Iya. Maksudnya yang terbentuk karakter dari misalkan, oh aku nggak menyerah loh gitu. Iya. Aku nggak Benar. menyerah gitu. Terus habis itu eh aku berarti belajar sebanyak ini tuh berarti aku ada keingintahuan lah di dalam diriku yang akhirnya aku tuh bisa menjawab gitu sampai akhirnya adalah outputnya IPK tadi gitu. Cuman lebih ke arah situnya. Jadi karakter yang terbentuk setelah kita mungkin mengusahakan yang terbaik ya. Aku nggak bilang IPK itu hasil yang terbaiknya tuh enggak gitu. Kita semua pasti punya hasil terbaik Mm-mm. masing-masing gitu. Cuman ya itu tadi kalau kita mengusahakan yang terbaik ada hal-hal yang kita dapat juga Iya. karakter-karakter itulah Mm-mm. dari ya tadi nggak menyerah, terus habis itu eh, kita memuaskan keingintahuan kita, terus berarti ada kerendahan hati untuk belajar juga. Itu aja sih yang menurutku. Bukan yang wah aku harus dapat Iya, IPK jadi yang kayak bukan terbaik. tujuan akhirnya tuh bukan Heeh, ini, bukan tapi itu, tujuan akhirnya tapi tuh malah gimana itu, membentuk kita dalam betul, proses betul, perjalanan itu ya. betul. Tadi kalau misalkan aku kayaknya udah banyak nanya kayak, oh momen yang gagal gitu ya, momen yang kayak Heeh, kok nggak heeh, enak ya momennya heeh, turning point dan heeh, nah pasti sepanjang menjalankan FK, aku heeh. yakin juga pasti banyak momen indahnya. Momen indah, Momen indahnya itu pasti banyak juga. Aku yakin banget, nggak mungkin nggak momen indah ya. momen Heeh, indah. heeh. Nah sekarang aku mau tahu nih, momen kalau bisa milih dari masa preklinik sampai Sumpah Dokter kemarin. Mhm. Ya udah jangan deh Sumpah Dokter udah pasti Iya, momen indah, pasti indah janganlah, banget jangan itu. jangan Heeh, heeh, sebelum heeh, itulah, sebelum itu. Nah, heeh. itu tuh kayak ada nggak satu momen yang kayak Kakak kayak, "Ih, ini aku masuk FK tuh for this," gitu loh. Kayak ini dia alasan aku masuk FK, alasan aku pengen Mhm, masuk FK mhm. tuh ini gitu. Enggak sih, kan enggak tadi enggak pengen ya. Maksudnya alasan aku mau Iya, jadi iya, dokter heeh, gitu akhirnya ini. akhirnya Ya berjuang akhirnya nih gitu ini ya. gitu. Apa nih, pilih satu aja nih berarti? Boleh banyak sih, Kak. Cuman kayak kalau Satu ya? satu yang Oh ya kayak kalau ini satu. paling terkenang banget tuh yang ini gitu. Mmm, waktu itu tapi sebenarnya ini bukan yang terlalu FK banget ya, Ya. cuman aku inget banget waktu koas, itu Mhm. tuh aku, eee, kenal sama salah satu pasien dan keluarganya sangat dekat gitu. Ah, Bahkan heeh. sampai, eee, ngobrol bareng, sampai kalau apa-apa tuh aku datang tuh kayak dipeluk sama Iya 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 keluarganya iya. pasien, jadi kayak sedekat 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 itu. itu gitu. Nah, yang mungkin aku tidak akan dapatkan kalau misalnya kuliah teknik tadi ya Iya, kan. benar. Heeh, nah itu sih. Jadi, mmm, selain juga pembelajaran yang secara yaitu tadi anatomi, fisiologi, dan Mhm. lain-lain, patofisiologi itu juga, yang dipelajarin juga dari FK itu juga empati kayak gitu. Terus, gimana menempatkan diri, terus gimana ya peduli sama orang lain. Nah itu eee, yang akhirnya aku bisa coba aplikasikan tuh waktu koas itu dan satu momen itu ya sama keluarganya pasien itu gitu. Iya. Bener-bener deket banget sampai curhat dan nangis-nangis Iya itu iya iya tuh iya. sampai sampai bisa di titik itu gitu. Iya. Padahal kan kita awalnya asing tuh ya, Iya. orang-orang lain ya Heeh. kan, sampai bisa kayak gitu tuh ya, itu mungkin salah satu nah itu salah satu output Iya. yang tidak bernilai Iya. kelihatan tapi Mhm. Tapi ternyata bisa ternyata se-meaningful itu. nah itu, yang malah Se-meaningful. berkesan itu Iya, ya. malah berkesan itu Heeh, ternyata. Ini tuh kayaknya heeh. aku udah men-trace back ke pengalaman sepanjang Mhm, preklinik mhm, sampai semua mhm, dokter. mhm. Nah, ini sekarang nih gelarnya tuh udah dokter Afifta. Aku manggilnya tuh udah harusnya bukan Kak lagi, tapi kepanggil Dok gitu ya. Nah, Jangan dong. menurut Kakak sendiri ini udah selesai. Mhm, Kalau pas tadi sumpah dokter tuh biasanya kayak, oh kayak merinding banget. Nah mhm, ini udah mhm. selesai, sehari-hari itu udah ada gelar nama dokternya nih. Menurut Kakak gimana nih artinya Mhm. setelah udah ada gelar, berasanya tuh kayak apa gitu? Eee, Sebenarnya malah tanggung jawabnya besar ya, Iya, heeh. sebenarnya iya. Tanggung jawabnya besar. Cuman ya, eee, ya kalau tugas kita kan membantu untuk Mhm, menyembuhkan orang iya, lain kayak gitu ya. Tapi mungkin akan ada ya aku belum praktek sejauh itu, tapi mungkin akan ada momen pasti kita, nggak akan mungkin nggak akan bisa menyembuhkan gitu. Jadi kalau aku lebih ke, yang penting adalah bisa jadi manusia yang dipercaya sama orang lain, mhm, yang bisa jadi tempat, mereka itu mungkin
apa ya, merasa untuk didengar gitu. Apalagi pasti kalau orang sakit dan keadaan-keadaan darurat itu kan titik terendahnya Iya. juga, titik Heeh. terendah mereka gitu. Jadi selain ya kita memang bertugas sebaik mungkin untuk menyembuhkan, tapi bisa jadi tempat untuk eee, mendengarkan orang lain dan juga bisa jadi ya mungkin apa ya, memberikan terang ya di Iya. saat gelap itu. Wah, itu terlalu puitis, tapi Iya ya iya iya itulah iya. mungkin Paham. kiasannya kayak gitu. Ya itu sih. Eee, jadi ketika Kakak nanti jadi Mhm. dari dokter, Mhm udah mhm. jadi dokter, ketika Mhm. nanti berpraktek, mulai berpraktek Mhm masih nanti mhm kan, Kak? mhm Mulai mhm praktek bener-bener ketemu sama pasien, mhm kira-kira satu hal yang kayak Kakak mau terus memegang hal ini, mhm. kayak ini yang akan jadi Oh, pegangan oke, Kakak heeh, sepanjang menjalani profesi dokter ini tuh mhm. apa? Kalau aku kerendahan hati ya, kerendahan hati itu maknanya banyak, tapi Iya. emang sulit sulit banget Mhm. kerendahan hati untuk belajar ya, karena pasti kita nggak mungkin bisa terus ya Iya. kan, kerendahan hati untuk mau belajar, untuk mau mendengarkan orang lain juga, karena kita nggak selalu benar juga, pasti, banyak yang lebih tahu dari kita. Kerendahan hati untuk, apa ya, memberikan diri juga untuk melayani orang lain. Itu yang mungkin akan menjadi patokan, Mhm. dan yang kedua adalah, akhirnya ya menyerahkan itu kepada Tuhan. Iya. Udah kayaknya itu sih Kuncinya ada di situ. nah, maksudnya salah satu kerendahan hati kita kan juga Iya. membiarkan Tuhan untuk bekerja Mhm. di dalam diri kita, Nah, itu tahulah sih. alasan kenapa aku suka banget sama Kakak ini tuh kayak tahu banget Aduh, jangan alasannya gitu itu dong. apa. Tapi, aku seneng banget Mhm Kak, mhm. pokoknya bisa ngobrol kayaknya aku Mhm kayak mhm. perlu banyak waktu ya untuk ngobrol sama Kak Vista, kalau di podcast doang tuh kayak kurang Kurang ya? waktunya, aku kayak butuh waktu yang lebih Heeh. banyak gitu untuk Mhm ngobrol sama Kakak. mhm Tapi mhm Kak, sepanjang menjalani ini sampai mhm akhirnya jadi dokter tuh kan pasti waktu awal itu Kakak kayaknya nggak menyangka akan ada di posisi ini. mhm. Pasti kan kayak apalagi waktu awal-awal masih nggak pengen-pengen Iya banget tuh pengen pasti nggak bakalan kebayang ada di sini. Aku tuh mhm. selalu tertarik sama pikiran orang di 5 tahun ke depan. Kayak, Waduh, berat ini ya. kira-kira 5 tahun ke depan Kak Vista tuh lagi apa Lagi ya? apa? Atau udah jadi dokter yang seperti apa ya? Lagi pilates gitu ya, Iya, santai-santai itu aduh, kayaknya itu itu impian, impian ya. Nah, dia juga gitu kan, itu lagi impianku, pilates, itu santai-santai aja impianku gitu kayaknya ya. ya. Biarin suami yang kerja gitu. Aduh, Enggak lah ya. benar, adalah benar. Aduh Tapi 5 kayak tahun ke depan melihat ya. Mhm melihat Kakak dengan, pola pikirnya yang menjadi dokter tuh mhm dengan kerendahan hati, dengan mhm berbagai mhm mhm. macam hal dan sudah melewati banyak hal juga, aku sangat pengen tahu aja kayak 5 tahun ke depan tuh atau Kakak bukan tipe yang kayak picturing Oh, something iya, kayak eee, lagi ngapain ya? Atau kayak, "Oh ini aku lagi lagi apa? apa?" Kayak impiannya Iya, mungkin itu gitu. tadi lagi pilates tadi. Iya, itu impian Eee, semua cewek-cewek iya kayaknya. iya, kalau aku pengen sekolah lagi Mhm, pasti ya kan, dan aku rasa pasti banyak teman-teman pasti pengen sekolah sekolah lagi, lagi. heeh, pengen sekolah lagi, pengen ya pengen berkarya di mana pun itu berkarya dengan baik. Enggak sebenarnya aku bukan tipe yang sangat, "Oh aku harus ini," tuh Iya, enggak gitu. Cuman ya itu tadi kalau memang Tuhan mengizinkan, sekolah lagi ya. Jadi mungkin di 5 tahun ke depan ya entah mhm, sekolah lagi atau kerja, ya pasti pilihannya 2 itu 2 ya. itu. Kerja, eee, nggak menargetkan di mana, tapi, yang penting hatiku damai Mhm, dan bisa membuat kedamaian buat oke. orang lain itu. Amin Ya amin, aku itu aminkan sih, itu. heeh. Kalau sekolah sih, mmm, aku pingin ya kalau misalnya Tuhan mengizinkan pingin keluar ya, Mhm, supaya kita ya itu new tadi sih, iya, experience. karena kan kita manusia yang kecil di dunia yang besar, Iya, nah, pengen tahu aja gitu mhm, gimana sih kalau di luar itu kayak gitu, yang mungkin nggak didapat selama misalnya sekolah di sini. Itu sih. Nah, itu kalau Tuhan mengizinkan. Ya iya, yang penting berkarya, iya, berkarya dan mengusahakan yang terbaik. Udah itu. oke. Keren banget. Jujur aku masih yang kayak keren banget gitu ya. Nah, kalau aku pengen tahu Nadia gimana tuh 5 tahun ke depan nih? 5 tahun ke depan Kebetulan kan itu aku koasnya cuman masih berapa masih tahun apa sih? ya, koas 2 Koas kan 2 tahun, tahun, internship internship setahun setahun, nih. puji Ya Tuhan berarti kan udah ada 2 tuh nih. iya, pokoknya Heeh. semoga semua berjalan dengan Iya, lancar ya, jadi amin. 3 tahun selesai Mhm gitu. mhm. Apa ya, saat itu aku mungkin, apa ya, aku nggak kebayang Apa? lagi, tapi jujur aku Heeh. juga terbayang untuk kayak aku pengen sekolah lagi, itu Ya itu pasti. pasti ya, Kayak heeh. itu sudah masuk mungkin bedanya aku dulu tipe yang kayak, "Aku mau ini, list on top, Oh aku mau gitu. ini," gitu loh, Heeh Kak. Jadi heeh mungkin emang udah ke list gitu kayak, heeh. aku pengen sekolah lagi Mhm dan mhm. sama juga aku pengen sekolah di
mencari pengalaman baru di Nah, tempat yang baru iya pastinya. betul. Di luar Indonesia ya, kita mau melihat, oh kira-kira di luar ini gimana. Itu Gimana? juga sama sih impian Sama Kakak. ya? Makanya Kakak ini udah bilang role model Waduh, berat ini berarti aku. mau terlihat Kakak gitu ya. Tapi Kak, ini aku pribadi, ini pertanyaanku pribadi dan aku berasa untuk teman-teman juga itu adalah pertanyaan kita semua adalah mungkin dengan gelar yang Kakak punya, udah dokter sekarang, terus juga dengan IPK terbaik, lulusan terbaik. Apa pesan dari Kak Vista untuk aku dan untuk semua teman-teman yang lagi nonton? Oh, udah pesan. Iya, udah pesan. Aduh, kalau pesan mau disuruh belajar rajin, kita semua pasti belajar ya. Nggak mungkin di FK itu kayaknya nggak belajar kan enggak ya. Satu, ya mengusahakan yang terbaik ya. Terbaik menurut diri sendiri dan itu tadi damai menurut diri sendiri dan orang lain gitu. Kalau untuk maksudnya belajar untuk kita jadi bahagia itu nggak selamanya kita bahagia juga, tapi damailah gitu hatinya damai. Jadi menjalani proses itu dengan damai. Terus habis itu menikmati momennya gitu. Adalah pasti momen sedih, pasti ada kecewa, ada seneng juga ada gitu. Tapi ya dinikmatin aja, nggak selamanya sedih ya sedih gitu. Dan dengan kita mengusahakan yang terbaik itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang ada kan. Jadi misalnya ini lagi di momen sedih, tapi kita mengusahakan yang terbaik lah untuk ya udah untuk memperbaiki diri, pasti akan ada perbaikan nih gitu. Nggak akan sedih terus gitu. Kecuali ya emang ya udah sedih terus. Nah itu ya sama aja gitu. Makanya poin satu memang mengusahakan yang terbaik dan menikmati momen tadi. Kan kalian juga nggak sendiri nih. Pasti ada teman-teman angkatan ini ya yang sangat mendukung. Itu ya saling mendukung satu sama lain juga. Apalagi nanti kalau koas kan pasti ya ini untuk Nadia sih, angkatannya Nadia ya. Berarti kan ada kelompok nih. Nah itu saling membantu satu sama lain gitu, saling mendukung lah gitu. Walaupun pasti akan ada nggak sejalannya ya gitu. Tapi ya tetap harus punya tujuan yang sama gitulah, punya tujuan yang sama untuk ya udah selesai gitu, untuk menyelesaikan pendidikan gitu. Sama ingat tujuan awal juga. Walaupun ya memang tujuan awalku bukan di sini, cuman ya tujuan-tujuan awal dan motivasi-motivasi lain lah. Mungkin dari segi keluarga atau segi mungkin tadi termotivasi untuk bisa menyembuhkan orang dan lain-lain itu selalu ingat itu. Dan selalu andalkan Tuhan. Nah, itu sudah. Iya, itu jadi pesan dari Kak Afisa buat kita semua yang kayaknya abis ini aku akan berefleksi ya. Aku akan berefleksi. Iya, mau nganggur nih, refleksi ya. Tujuanku apa ya, motivasiku apa, mungkin bisa menjadi biar makin kuat ke depannya ya. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, aku ada quick question buat Kakak. Kakak cukup pilih this or that gitulah, yang mana yang mau dipilih. Pertama, belajar pagi atau malam? Ini yang lebih aku kan ya, lebih aku ya. Malam. Ya, sama, aku juga. Sama nih. Belajar dari textbook atau nonton video? Textbook. Oh, beda nih. Beda nih. Beda, aku kayaknya lebih ya. Nonton. Gak apa sih. Ya apa beda-beda. Beda. Lanjut, yang berikut. Takut gagal atau berhenti mencoba? Takut gagal. Iya. Takut gagal itu berhenti mencoba. Kalau berhenti mencoba kan ya udah coba dulu lah itu. Jadi takut gagal aja. Nggak apa-apa gagal gitu. Nggak apa-apa gagal. It's part of the process. Harus dijalani semuanya. Oke, itu menjadi penutup podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Sudah selesai nih. Iya. Belum ya di belakang layar. Di belakang layar ada lanjutannya. Tapi biar ini yang dilihat aja ya. Terima kasih banyak Kak Afisa. Terima kasih banyak dokter. Atas ceritanya, atas insight-nya, atas sharing-sharingnya. Seru banget dan kayaknya mungkin bisa menjadi bantuan ya, bukan cuma untuk Nadia tapi untuk teman-teman yang menonton juga. Dari obrolan hari ini tuh banyak banget belajarnya. Belajar untuk tadi banyak banget ke poin tentang kerendahan hati dan kayak to become a good doctor ya kayaknya ya. Betul. Oke teman-teman, itu untuk pembicaraan atau podcast kita hari ini. Balik lagi di podcast FK Ubaya berikutnya. Bye-bye.